Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman juga sahabat semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Ani Flower Garden. Pagi hari ini saya akan melakukan berkebun lagi, sekalian mau melihat tanaman-tanaman yang berada di seluruh halaman ya teman-teman. Aku mulai dulu dari halaman paling depan, tepatnya berada di depan teras ya teman-teman, yang baru saja tanaman ini aku siram. Aku menyiram dengan menggunakan air cucian beras yang baru saja aku masak ya teman-teman ya. Ini daunnya masih pada basah ya, karena baru aku siram teman-teman. Karena memang untuk pemupukan dari tanaman-tanaman seperti anggrek dan tanaman yang lain, ini saya hanya menggunakan dari bahan organik yang sisa-sisa limbah dapur ya teman-teman. Termasuk tanaman anggrek dan juga tanaman-tanaman hias yang berada di halaman ini, seperti tanaman hias dari aglonema. Ini pun juga saya menggunakan dari limbah dapur seperti cucian air beras, dan juga saya gunakan dari rendaman kulit bawang putih dan kulit bawang merah. Tentunya teman-teman dan pemirsa semua yang memiliki tanaman di rumah ya, kebun, itu sudah biasa juga ya teman-teman memanfaatkan dari limbah dapur seperti itu, yang memang khasiatnya ternyata itu sangat bagus untuk tanaman-tanaman kita. Nah, untuk pagi hari ini saya akan melanjut untuk memindah tanamkan dari persemaian ya teman-teman ya, ke pot-pot yang udah aku sediakan. Dari 2 hari kemarin aku melakukan untuk memindahkan tanaman-tanaman yang berada di persemaian ya, dari tanaman sayur ya teman-teman ya. Ada selada, ada kemangi, ada juga pakcoy, ada juga tanaman dari ini teman-teman, beberapa tanaman cabai dan tomat. Memang sengaja aku maksimalkan halaman dan pekarangan saya ini. Saya gunakan untuk menanam dari berbagai tanaman, baik dari bunga hias dan juga dari tanaman buah dan sayur. Oh ya teman-teman, nanti kita juga akan melihat ya tanaman buah yang aku tanam ya, tapi di pot-pot ya teman-teman ya. Kelihatannya juga sudah mulai berbuah. Nanti coba kita akan melihat ke sana. Aku melakukan penanaman seperti tanaman-tanaman ini karena tujuan saya itu yang pertama agar supaya terawatnya ya, lingkungan di sekitar rumah ini akan jadi resapan air, dan tanahnya ini bisa kita hidupkan lagi teman-teman. Jadi kita bisa melakukan validasi untuk tanah di sekitar rumah kita itu menjadi tanah yang subur. Selain itu juga agar supaya
polusi ya, terutamanya udara ini ya teman-teman. Ini bisa terfilter atau tersaring oleh tanaman-tanaman ini. Dan yang lebih memiliki manfaat, kita itu memiliki kegiatan ya teman-teman, dan bisa menginspirasi. Selain itu dari diri kita sendiri itu akan tumbuh ya rasa tanggung jawab gitu ya, konsisten kalau kita merawat banyak tanaman, sehingga kita itu secara terjadwal itu bisa melakukan perawatan untuk tanaman-tanaman kita. Selain itu, kita juga menjaga untuk kesehatan kita teman-teman. Dengan berkebun ini kita jadi senang ya. Ada rasa bahagia, ada rasa optimis, dan imun kita tentunya akan meningkat dengan melihat tanaman-tanaman yang kita tanam ini bisa bertumbuh dengan bagus dan menjadi suatu tempat wisata di rumah sendiri ya teman-teman. Bila mana ada waktu yang longgar, kita bisa lihat-lihat, kita bisa periksa tanaman-tanaman kita. Selain merawat dan menjaganya, kita juga bisa melakukan kegiatan ringan ya, seperti perawatan, penyiraman, pemupukan. Itu kan termasuk kegiatan ringan ya, tidak olahraga sepenuhnya, tapi setidaknya itu ada kegiatan fisik yang bisa menyehatkan ya teman-teman, menyehatkan secara jasmani dan rohani ya. Kita melakukan aktivitas ringan ya untuk relaksasi persendian otot, saraf-saraf gitu ya, sehingga tulang kita ini akan terjadi relaksasi. Tulang-tulang dan persendian ini akan terbiasa tergerakkan gitu ya. Jadi motorik dari otot, saraf-saraf kita itu akan jadi rileks dengan melakukan kegiatan yang berada di kebun. Tanaman bromelia yang masih beberapa waktu saya tanam di kayu sudah mulai tumbuh dengan bagus teman-teman, dan kelihatan tampak unik. Di bawahnya ini aku tambahkan lili paris, dan lili parisnya juga kelihatan tumbuh bagus dan subur. Selain tanaman hias, saya juga menanam banyak sekali ya teman-teman, seperti sawo ya. Tapi ini sawo yang biasa itu ya teman-teman ya. Sekarang memang ada sawo yang buahnya itu sangat besar-besar sekali, yang dinamakan dengan sawo sapote ya teman-teman ya. Nah, bunganya juga cukup baik, buahnya cukup banyak ya teman-teman ya, sawo-sawo ini, tapi masih belum tua ya teman-teman. Ada juga belimbing yang sudah mulai berbunga ya teman-teman ya, yang aku tanam beberapa waktu yang lalu dan saat sekarang sudah mulai berbunga. Ini juga ada jambu air ya teman-teman. Untuk yang berada di rumah singgah, untuk jambu airnya sudah berbuah dan sudah lumayan besar-besar, tapi karena yang jambu air yang ini
Baru saja aku susulkan ya teman-teman, jadi ini sudah mulai bertumbuh. Nanti insya Allah tidak akan lama lagi ini sudah akan berbuah juga. Selain tanaman buah, tanaman hias, saya pun juga nanam seperti sayuran seledri dan kucing. Ada juga sayuran yang baru saja aku tanam teman-teman. Ada sawi dan juga selada. Untuk yang di atas kolam ini baru saja ya teman-teman 2 hari yang lalu, tapi nampaknya juga sudah tumbuh dengan bagus. Ini ada pot-pot sisa yang saya gunakan untuk menanam sayuran sawi. Seperti sayuran ini memang sangat penting ya teman-teman. Selain digunakan untuk kelengkapan tanaman, toga kita bisa sewaktu-waktu kita gunakan untuk aroma dan juga untuk sayuran ya, untuk menu masakan kita. Nah ini di atas kolam ya, sayuran-sayuran ini baru aku pindahkan 2 hari yang lalu dari persemaian. Kalau ini sayuran pakcoy ya teman-teman. Untuk yang di bagian sini ini banyak aku tanam dari tanaman cabai. Baru saja aku tanam dan ini sudah mulai berbunga ya teman-teman ya. Ada yang sudah berbuah. Bentar lagi ini sudah akan berbunga teman-teman. Ada juga tomat. Dan ada juga tanaman krokot yang aku tanam di bagian sini agar supaya bila pagi hari ini akan terlihat bunga bermekaran semua ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ini saya taruh pot-pot yang aku buat dari galon ya, dari galon air mineral teman-teman, yang aku isi dengan tanaman kangkung dan pakcoy yang baru saja aku tanam kemarin sore. Semoga saja untuk siang hari ini tidak layu karena memang panasnya sangat luar biasa ya teman-teman. Ini juga harus kita rajin menyiramnya ya sampai hidup ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dan tepatnya tanaman-tanaman sayuran itu aku taruh di bawah dari bunga krokot jepun ini. Cukup banyak ya teman-teman ya. Di sebelahnya ini pun juga aku tanam dari berbagai tanaman tomat, terong, cabai, dan juga ada kangkung ya teman-teman ya. Masih ada sisa pot-pot yang masih kosong, nanti akan aku isi dengan selada ya teman-teman. Selada itu kita lihat untuk daun dan akar juga batangnya ini kelihatan pipih dan renta ya teman-teman. Maka dari itu kita letakkan berada di keteduhan
agar supaya selada ini bisa bertumbuh dulu. Aku gunakan pot-pot bekas saja teman-teman. Nanti kalau seladanya sudah tumbuh, potnya ini akan tertutup dan yang kelihatan sayuran seladanya. Kalau yang di atas ini ada papan dan aku letakkan pot-pot juga yang sudah terlebih dahulu aku tanami dengan sawi ya teman-teman. Kenapa ya capek-capek harus berkebun seperti ini? Tujuan saya bisa memenuhi dari sayur yang berada di dapur kita. Itu dari sayur organik ya teman-teman. Setidaknya kita bisa menjaga kesehatan dari sayuran-sayuran yang kita konsumsi. Itu adalah sayur sehat, bebas dari kimia dan pestisida. Dan sayuran-sayuran ini bila kita menanam sendiri, sensasinya ya untuk menikmati ya sajian dari sayur yang kita masak dari hasil kebun kita, ini sangat terasa menyenangkan loh teman-teman ya. Jadi selain dari tanaman-tanaman hias yang aku tanam di seluruh halamanku, ini juga aku tanam sayuran-sayuran seperti yang tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, kita juga akan menuju ke halaman belakangnya untuk melihat-lihat ya. Aku ini teman-teman mempersiapkan persemaian, ada selada juga ya, ada juga persemaian yang lain seperti kemangi, juga pakcoy. Jadi nanti persemaian itu akan kita pindahkan ke rumah singgah yang kapan hari sudah kita siapkan lahannya. Setelah nanti cukup usia maka akan kita pindah tanamkan dari persemaian di lahan baru di rumah singgah. Tapi juga sebagian akan kita tanam berada di rumah induk ini ya teman-teman ya. Semoga saja pemirsa akan bersemangat lagi ya untuk hobi berkebunnya, karena berkebun itu memang sungguh memiliki manfaat yang luar biasa teman-teman. Makin kesini kita merasakan betapa memiliki manfaat yang sangat bagus untuk kesehatan kita, baik kesehatan jasmani dan juga rohani. Karena dengan berkebun itu hati kita tuh akan terasa tentram, ada kenyamanan, ada kebahagiaan tersendiri itu ya teman-teman. Apalagi seperti buah yang kita tanam itu sudah mulai berbunga dan berbuah. Ada sensasi tersendiri untuk menikmati, memetik dari buah sayur yang kita tanam di halaman sendiri. Bunga musim kemarau, bunga bougainville ya teman-teman, yang juga mulai bermekaran bunganya. Dan yang berada di paling atas ini adalah bunga bigunia yang terlihat semakin subur. Kalau ini bunga episia ya teman-teman, aku taruh paling tengah dan aku deret di sebelahnya ada bunga-bunga bigunia. Bunganya cukup cantik sehingga di halaman kita banyak bertumbuh dari berbagai jenis tanaman hias.
Termasuk yang berada di gantungan paling atas ini adalah bunga begonia ya teman-teman. Bunganya itu terus bermekaran sepanjang tahun. Jadi begitu langsung kita tanam, begitu keluar tunas mudanya, ini akan langsung keluar bunganya. Ini jenis anggrek vanda kuning teman-teman. Ada sekitar 5 pohon, 5 pot ya yang berbunga seperti ini, warnanya kuning. Dan ini termasuk bunga anggrek yang cukup rajin berbunga. Barusan ini mengering ya teman-teman, tangkainya dan bunganya, dan ini sudah berbunga lagi. Nah, ini juga berwarna kuning juga ya teman-teman. Anggrek vanda ini merupakan salah satu anggrek favorit aku teman-teman, karena terlihat unik ya. Akar-akarnya ini menggantung bebas ke bawah, tidak berada dalam media, dan akarnya ini yang akan mencari sari-sari makanan di udara. Bunganya cantik teman-teman. Dan ada lagi yang berbunga. Cantik ya teman-teman ya. Kelopaknya ini lumayan besar, dan di kelopaknya itu ada seperti bintik-bintik kecil-kecil, dan putih. Bunganya warnanya merah ya teman-teman. Warnanya ngejreng dan cukup kelihatan segar ya teman-teman ya. Vanda ini juga menyukai ya tempat yang teduh itu teman-teman, karena memang akarnya ini berada di luar. Jadi bagaimana kita menempatkan dan merawat dia sehingga vanda ini akan rajin berbunga seperti ini. Kita berada di samping rumah ya teman-teman. Di sini juga aku tanam dari sayuran sawi yang saat ini sudah pada berbunga teman-teman. Lumayan subur, dan yang berada di pojok ini adalah buah apukat yang sudah tinggi, rimbun banget teman-teman. Tidak aku tanam di tanah karena ini dulu pindahan dari rumah singgah yang kurang begitu terawat. Akhirnya saya pindahkan di rumah induk ini teman-teman. Di pojok ini ada bunga kamboja Bali ya, warnanya kuning, sudah berbunga teman-teman ini. Dan dari tanaman-tanaman keras seperti apukat dan juga tanaman-tanaman panas yang lain, di bawahnya aku tanam dari sayuran sawi. Bunga-bunga ini nantinya akan mengering dan berguguran langsung menjadi bibit ya, yang bisa kita perbanyak dan kita tanam. Bisa langsung di tanah, juga bisa kita menggunakan media pot atau polybag. Jadi berkebun itu makin kesini makin seru aja teman-teman.
Dan ternyata selain kita juga bisa memanfaatkan waktu luang kita di rumah, berkebun ini sangat menghibur sekali dan membuat pikiran itu jadi fresh. Bunga Nusa Indah ini sudah hampir mati teman-teman, dan akhirnya aku pindahkan di tempat ini. Alhamdulillah dia bertumbuh dengan bagus dan sekarang bunganya sangat cantik sekali ya. Di samping rumah ini juga aku tanami dengan berbagai sayuran sawi ya teman-teman, yang saat ini sudah berbunga. Demikianlah pemirsa, bunga sawi. Bagi pemirsa dan sahabat yang masih belum mengetahui bunga sawi, seperti inilah bunga sawi. Sawi ini sudah sekitar 2 bulan ya aku tanam ya teman-teman, dan saat sekarang ini sudah berbunga. Nanti bunganya ini langsung berguguran di tanah dan jadilah nanti bertumbuh lagi seperti ini. Jadi kita sudah tidak menanamnya langsung bisa bertumbuh ya teman-teman, tapi nanti juga bisa kita pindahkan ya di media lain ya teman-teman. Nah, sayur-sayur ini semuanya adalah merupakan sayur organik teman-teman. Ada juga buah tomat ya, yang saat ini juga sudah mulai berbuah. Jadi tomat-tomat ini bisa langsung kita konsumsi teman-teman. Tidak akan merasakan keraguan bila mana kita ini mengkonsumsi dari sayuran yang kita tanam sendiri, karena pastinya sehat ya, tanpa ada pemupukan yang kita gunakan dari pestisida atau kimia. Untuk penyiraman kita juga dari air keran teman-teman. Kita sering ya kalau pas mencuci sayuran yang kita beli dari pasar ya teman-teman ya, itu kadang-kadang terasa amis ya teman-teman. Jadi saya itu akan merasa nek ya sebelum memasak atau mengkonsumsinya. Nah teman-teman, dengan banyaknya tanaman yang berada di sekitar rumah kita, angin, udara, dan juga sirkulasi ya dari udara itu sangat terasa sejuk dan semilir ya teman-teman. Akan terasa kesejukan, dan juga tanaman-tanaman ini tentunya akan memfilter dari polusi dan juga dari polutan-polutan asap kendaraan, asap rokok, dan juga dari asap-asap pembakaran ya. Jadi sangat banyak banget manfaatnya dari berkebun dan tanaman yang kita tanam. Ada juga di sini bunga sakura ya teman-teman. Bunga sakura ini juga merupakan salah satu tanaman bunga yang aku suka. Jadi di rumah aku ini untuk sakura memang cukup banyak, hampir di seluruh halaman, depan, samping timur, dan juga di halaman belakang ada sakura. Berkebun ini juga bisa menjadikan suatu kegiatan ya teman-teman, kegiatan yang jadi selingan gitu ya, bisa move on dari kegiatan satu ke kegiatan yang lainnya, dan kita itu benar-benar menikmati ya teman-teman, apalagi kalau tanaman kita itu sudah mulai berbuah seperti ini.
banyak ya teman-teman buahnya tomat. Padahal ini 1 bulan yang lalu baru aku tanam dan sekarang mulai berbuah dan kelihatannya buahnya juga sangat banyak ya. Aku merasakan betapa damainya ya dengan kegiatan berkebun dan petani ini teman-teman. Tidak ada bosannya dan makin kesini semakin menyayangi dari tanaman-tanaman ini. Jadi walaupun kita tanam di polybag, tapi sayurannya ini sangat rimbun-rimbun sekali teman-teman. Hampir sama, bahkan melebihi ya dari yang kita tanam di tanah. Jadi sayuran ini benar-benar menjadi suatu tanaman yang sangat subur dan rimbun banget teman-teman. Awalnya kita hanya iseng saja ya teman-teman, dan hanya menanam beberapa saja, tapi makin kesini makin suka teman-teman, dan sangat begitu banyak manfaatnya sehingga akhirnya kita terjuni aja ya, walaupun berkebun di skala rumahan gitu ya, tapi cukup teman-teman ya untuk menjadikan bahan sayuran dan juga konsumsi keluarga sehari-hari. Kadang-kadang untuk panen bila banyak kita juga bisa berbagi ya teman-teman. Berbagi itu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Jadi untuk sayurnya itu sangat rimbun seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Walaupun tidak memiliki ladang, sawah, ternyata kita juga masih tetap saja bisa berkebun. Tomat ini juga saya taruh atau tanam di galon aqua atau air mineral ya teman-teman, dan pertumbuhannya pesat, sudah berbunga, bahkan juga sudah banyak yang berbuah. Nih teman-teman, sayurnya begitu subur, daunnya sangat lebar-lebar sekali. Padahal ini aku tanam hanya di polybag yang ukuran kecil ya teman-teman ya. Tapi tanamannya itu bener-bener ya menghasilkan tanaman yang sangat menyenangkan. Dan saat sekarang banyak tetangga aku teman-teman yang mengikuti ya mengikuti mulai mencintai berkebun, hobi baru. Alhamdulillah ya, bisa menginspirasi yang positif dan semoga saja bermanfaat. Puring ini memang hanya tanaman ya teman-teman, tapi pada suatu saatnya puring ini akan sangat dicari orang dan diperlukannya. Juga memiliki sebagai ritual ya teman-teman. Barangkali teman-teman juga sudah pada tahu ya manfaat dari tanaman puring. Kita memasuki di halaman belakang akan ketemu dengan tanaman kamboja merah ini ya teman-teman, punya
bunganya semakin rimbun. Dan kemarin di sini ada dua teman-teman, yang satunya udah aku pindahkan di rumah singgah. Jadi di sana juga aku tanam dari kamboja kuning, kamboja Bali, dan juga kamboja merah ini. Katanya ini adalah kamboja Jepang. Ayo, siapa dari pemirsa yang barangkali tahu ya, bisa untuk dituliskan di kolom komentar ya. Sesungguhnya tanaman kamboja ini namanya kamboja apa ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya, pemirsa ya. Ini adalah dari tanaman kangkung ya. Kemarin aku memasak cah kangkung ya teman-teman. Dan batangnya ini kok sayang kalau dibuang ya. Jadi sisa dari sayuran ini kita tanam di pot-pot ini. Dan ternyata bisa tumbuh juga ya teman-teman. Mulai bertumbuh, sudah mulai keluar daun-daunnya ini, daun-daun mudanya ya. Dari dua ikat kangkung ini menjadi 4 ya, pot yang agak besar-besar gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata bisa tumbuh juga ya. Jadi aku mencoba dari batang kangkung yang udah kita potong-potong, daunnya kita tumis. Dan ini di pot yang satunya juga sudah mulai tumbuh daun-daun mudanya. Jadi ada 4 pot ya dari 2 ikat kangkung ya teman-teman. Ini persemaian kemangi teman-teman. Apa ada pemirsa yang belum tahu ya tanaman kemangi? Kira-kira untuk apa ya kemangi? Jadi kemangi itu aku juga bikin persemaian teman-teman, seperti ini. Ayo, siapa yang tahu fungsi dari sayuran kemangi? Bisa juga ya ditulis di kolom komentar. Nah, kalau yang ini coba pemirsa, ini apa ya? Yang tahu silahkan juga. Ini tanaman apa, persemaian apa, dan biasanya digunakan untuk menu masakan apa. Silahkan pemirsa ya untuk tuliskan di kolom komentar. Di sini juga aku tanam buah kedondong ya teman-teman ya. Ini masih kecil-kecil dan buahnya lumayan banyak teman-teman. Nanti juga akan besar buahnya karena ini baru saja berbuah, jadi masih kecil-kecil ya. Ada juga belimbing ya teman-teman yang juga sudah mulai berbuah. Jadi karena lahan kita tidak terlalu luas, maka kita siasati saja untuk tanaman buah-buah dan tanaman keras yang lainnya. Ini aku gunakan pot ya dari plastik ya teman-teman, dan ternyata tanaman buah-buahan ini pun juga bisa jadi besar dan juga bisa berbuah teman-teman. Jadi di sekitar kita ini memang sudah tersedia berbagai buah dan sayur yang sehat ya, dari buah sayur organik ya teman-teman ya. Di tempat ini biasanya aku menghabiskan waktu sore saya teman-teman. Selain aku gunakan untuk ngadem pikir, juga saya itu paling suka di tempat ini karena merasa jauh dari kebisingan gitu. Karena agak jauh dari jalan
dengan bisingnya lalu lintas kendaraan. Dan di sini kita bisa berinspirasi, bisa menikmati ya teman-teman ya, dari tanaman-tanaman yang kita rawat sejak dulu dan bisa bertumbuh menjadi tanaman-tanaman yang cantik-cantik. Di tempat ini tuh terasa adem gitu loh pemirsa, karena saya tanam dari tanaman-tanaman hutan ya, seperti kadaka dan tanduk rusa yang aku tempatkan di sini, dan terasa hijau sejuk ya di sini. Di sini pun juga aku tanam anggrek-anggrek ya. Ini ada anggrek bulan teman-teman, yang aku sedikit mulai belajar, dan alhamdulillah bisa ya teman-teman ya. Dan tanaman-tanaman anggrek ini juga bisa tumbuh dengan bagus, sama seperti yang berada di halaman depan. Anggrek-anggrek yang aku taruh di halaman belakang ini juga tumbuh sehat, subur. Bahkan aku letakkan di dekatnya kolam ya teman-teman. Jadi waktu penyiraman memang kita tidak sulit dan bisa sewaktu-waktu. Ada anggrek bulan teman-teman yang juga jumbo, sangat cakep sekali. Ini warnanya ungu ya teman-teman. Dan memang anggrekku semuanya hampir semuanya itu aku tanam atau aku tempel di kayu seperti ini. Baik anggrek dendro, anggrek cattleya, anggrek bulan, anggrek yang lain ya teman-teman ya, yang aku miliki ini hampir semuanya aku tempel di kayu, walaupun kayunya itu hampir sependek potnya. Bisa tumbuh dengan bagus teman-teman anggreknya, termasuk anggrek bulan ini. Coba teman-teman perhatikan, di satu batang kayu kering ini bunganya sangat banyak sekali. Anggrek dendrobium ya teman-teman, yang aku tempel di kayu. Dan di bawahnya ini aku tambahkan dari suruh gading yang kelihatan sangat unik teman-teman. Ini hanya mencoba saja ya, tapi ternyata anggreknya juga tidak terganggu. Artinya anggreknya pun bisa tumbuh sehat, subur, bahkan bunganya juga lebat. Jadi aku biarkan saja teman-teman tumbuh membersamai anggrek-anggrek ini ya, suruh gadingnya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah merupakan persemaian selada teman-teman. Jadi saya ini juga berkebun dan bertani ya. Ini aku gunakan dari kardus-kardus teman-teman, yang di bawahnya aku lapisi dengan plastik dan aku lubangi sehingga kardus ini bisa terpakai beberapa kali ya. Walaupun terkena air, ini kondisinya cukup aman ya. Ini belum tumbuh karena masih kemarin sore teman-teman ya, aku semai, dan mungkin sekitar 5 hari lagi nanti akan tumbuh kecambah dan bisa kita pindah tanamkan sekitar usia 15 hari. Nah, di bagian sini ini anggrekku sudah tumbuh subur sekali teman-teman, dan semuanya aku tempel di kayu. Ada kemarin yang dari pemirsa itu
menanyakan apakah tidak dijual. Kalau pemirsa dan teman-teman memang menginginkan atau menghendaki, bisa ya teman-teman, bisa WA ke kontak saya bila mana nanti akan melakukan pemesanan atau ada tanaman hias atau anggrek yang diinginkan, bisa WA saya ya ke nomor kontak 0811 3604 422. Nah, seperti itu ya. Jadi anggrek-anggrek dan tanaman hias ini bisa kita lepas sewaktu-waktu bila mana ada pemirsa, sahabat yang menginginkan ya. Nanti kita kan bisa bikin lagi ya pemirsa. Nah, ini adalah pot yang aku tambahkan cor semen ya teman-teman, dan ini aku tanam kayu dan aku tempel anggrek-anggrek ini. Di sini juga tumbuh pakis ya teman-teman. Tidak apa-apa selama tanaman-tanaman ini tidak akan mengganggu tumbuh kembangnya anggrek. Jadi aku lihat kok justru kelihatan unik gitu ya teman-teman. Jadi aku biarkan saja tanaman-tanaman dari suruh gading, ada yang dari pakis ya. Dan anggreknya ini juga tumbuh, bahkan berbunga sangat lebat juga kok teman-teman. Nah, ini juga aku tempel ya teman-teman di kayu. Ini rajin banget teman-teman. Ini bunganya ungu dan ranting dari bunganya ini juga ada kelihatan seperti apa ya namanya, keunguan gitu ya teman-teman, daunnya juga. Jadi hampir mirip seperti batangnya atau daunnya ya bunga ini. Nah, ini juga aku tambahkan lili paris di bawahnya. Semuanya saja aku tempel di kayu teman-teman. Ini bahkan sudah banyak sekali spike-nya. Ini 1, 2, 3. Ini juga sebentar lagi mau spike ya teman-teman. Dan ini bunganya sangat cantik sekali teman-teman. Jadi satu batang ini sangat banyak banget tangkainya, pohonnya ya teman-teman ya. Nah, siapa yang menginginkan ini silahkan. Nanti bila mana pemirsa berada di alamat yang jauh bisa kita kondisikan ya untuk pengirimannya. Nanti bisa diatur. Ini anggrek bulan ya teman-teman, yang cukup cantik sekali. Dan ini juga tumbuh dari suruh gading ya, yang bersamai hidupnya dalam satu pot dengan anggrek bulan ini. Tapi dalam satu batang ini juga ada dendro ya teman-teman. Bahkan ini sudah tumbuh tunas mudanya, akarnya seperti itu teman-teman. Ini juga sudah akan tumbuh lagi untuk spike-nya. Nah, ini ya. Jadi anggrek yang kita tempel di batangan kayu ini silih berganti teman-teman bermunculan bunganya. Jadi kalau waktu itu saya juga menanam di pot-pot gitu. Setelah kita evaluasi, kita amati, anggrek yang kita tempel di kayu itu semakin cepat pertumbuhannya. Bahkan tunasnya itu muncul bisa 3-4 gitu ya. Satu batang dalam satu pot itu bisa berbatang-batang tunasnya.
dan tunasnya itu gemoy-gemoy seperti ini teman-teman. Dan terus saja keluar spike ini teman-teman, spike-nya seperti ini ya. Ini lagi keluar spike-nya. Nah, seperti itu. Ini warnanya ungu teman-teman, bunganya cantik juga. Nah, ini lagi cantik ya. Dan ini satu batang ada berapa ya? Ada 5 sih teman-teman ya yang mau muncul spike. Jadi memang mulai dari bawah ini sudah keluar tunasnya tuh teman-teman ya. Tunasnya itu mesti gemoy-gemoy. Dan juga untuk bunganya itu warnanya tidak segera pudar. Ini juga sudah ada kenop ya teman-teman. Nah, ini vandanya juga sudah keluar lagi spike-nya ya. Ini bunga vanda teman-teman yang aku tempel juga di kayu ini. Dan ini sudah mulai spike. Jadi spike-nya itu silih berganti bahkan terus bermunculan ya teman-teman ya. Nah, barangkali teman-teman ini akan mencoba untuk anggreknya bisa dipindahkan di batangan-batangan kayu, itu akan lebih cepat bertumbuh. Dan untuk tunas mudanya itu sangat cepat sekali ya, semuanya bermunculan dan tunasnya itu kelihatan gemoy. Jadi untuk yang berada di halaman belakang ini memang khusus untuk aku belajar untuk budidaya anggrek ya teman-teman ya. Dan anggrek ini tempatnya memang aku khususkan, tidak aku campur dengan tanaman-tanaman sayur dan buah, karena tanaman sayur dan buah ini memang banyak hama ya. Jadi hama ini tidak kita basmi ya teman-teman, karena mereka juga bagian dari simbiosis gitu ya, dan dia juga layak untuk hidup. Jadi kita itu hanya mengendalikan hama. Maka dari itu kita pun juga hanya menggunakan dari pupuk-pupuk yang aman. Selain pupuk itu aman untuk pernafasan kita, untuk kesehatan kita, bahkan juga sayuran dan buah itu aman kita konsumsi. Juga kita sifatnya hanya mengendalikan dari hama, tidak membasmi ya teman-teman ya. Jadilah suatu ekosistem ya yang seimbang, dan juga tanah di sekitar kita ini akan tervalidasi menjadi tanah yang subur. Jadi anggreknya baik yang berada di halaman belakang ini maupun di halaman depan, semuanya alhamdulillah bagus ya teman-teman, sudah rajin berbunga ya, spike-nya keluar. Jadi setelah kita mencoba ya, uji coba pengamatan ya teman-teman, anggrek ini aku ganti, kita tempel di kayu-kayu kering, itu ternyata pertumbuhannya makin bagus. Bahkan anggrek bulan ini bisa lebih lama teman-teman, bunganya itu tidak cepat berguguran, dan kelepaknya ini bisa tahan lama ya. Dan kelihatannya juga sudah mulai adaptasi dengan kondisi yang aku tempatkan di halaman belakang ini. Dia itu mulai kebal berada di full sun dan full rain.
Jadi semua batang anggrekku ini hampir keseluruhan ini terjadi pembungaan ya, sudah spike dan juga sudah knop ya teman-teman, dan juga banyak bunganya yang bermekaran yang sudah kita lihat tadi satu persatu. Oke teman-teman, kita sudah berkeliling ya. Saya memang setiap saat harus berkeliling ya teman-teman, untuk mengamati ya tanaman-tanaman kita, dan nanti kita akan lanjut untuk memindah tanamkan selada tadi ke pot-pot yang sudah aku siapkan di sana, karena ini sudah cukup kuat ya teman-teman untuk dipindah tanamkan, dan ini usianya hampir 2 minggu. Karena kalau tidak segera kita pindahkan nanti akan keburu banyak mengundang hama, karena di sini adalah yang paling banyak aku gunakan sebagai belajar untuk tanam anggrek. Jadi ini akan segera kita pindah tanamkan di sebelah timur rumah yang sudah aku siapkan media tanamnya tadi ya pemirsa. Nah, oke pemirsa, saatnya aku akan mohon diri dulu, dan selanjutnya aku akan melanjut memindah tanamkan dari tanaman selada di sebelah timur tadi ya teman-teman. Dan terima kasih untuk kebersamaan dari teman-teman, semoga tidak bosan aja, dan bagi yang barusan bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Dan terus ikuti ya video-video dari Anik Flower Garden. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi dari semua kalangan ya. Dan tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para pendukung ya, pecinta dari channel Anik Flower Garden. Saya tidak bisa sampai saat sekarang ya tanpa adanya dukungan dan support dari semua pemirsa, sahabat, dan teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa lagi dari saya. Selalu salam sehat untuk pemirsa semuanya ya. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.